di sebelah sini. Nah, ini ada aplikasi Winbox. Nah, yang bagian atas ini adalah bagian WiFi kita yang ada di komputer. Nah, kita akan masuk ke mikrotiknya. Di sini sudah terdeteksi mikrotik kita karena kosong ya. Jadi IP-nya belum tersetting dan sebagainya. Password juga tidak ada. Kita tidak menggunakan password, kita connect. Nah, kita sudah login ke mikrotik kita. Selanjutnya, kita akan konfigurasi dari IP. Konfigurasi IP kita di dalam Winbox ini. Oke. Skenario pertama yang sudah dijelaskan Pak Ronald adalah yang kita hanya menggunakan single SSID, yang tidak menggunakan VLAN dan sebagainya. Yang pertama kita ada beberapa yang kita setting, ada addresses, ada DHCP client dan server, DNS, dan juga NAT, dan juga PPTP. Oke, yang pertama kita mungkin akan setting ke addresses kita. Kita akan masuk di sini, atau mungkin DHCP client. DHCP client mungkin kita bisa setting di sini. Nah, di sini Ether 1, kita centang user peer DNS. Nah, di sini akan muncul otomatis harusnya untuk IP kita. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah IP dari pusat internetnya. Lalu selanjutnya kita ke addresses. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, ini karena IP dari Ether 2 yang tadi di router kita belum mendapatkan internet, belum disetting IP juga. Kita di sini akan setting IP-nya bebas ya, terserah. Misalnya kita buat di sini 10.10.10.10.1. Kita misalnya ambil /224. Seperti itu. Kita setting di sini Ethernya Ether 2. Apply. Oke. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita ke DHCP client dan server. Sudah klien, kita akan ke DHCP server. DHCP server yang kita buat adalah Ether 2-nya. Kita akan munculkan di sini Ether 2. Kita next saja langsung. Oke, sudah. Ini fungsi DHCP. Oh, keluar Zoom. Mohon sabar sebentar karena komputer controllernya itu akan berpindah ke jaringan yang sudah dibentuk tadi. Itu masalah keterbatasan. Sebenarnya kalau memang mau smooth memang harus banyak komputer yang digunakan. Tapi ini hanya karena terbatas, jadi mohon maaf. Ini sedang akan kembali ke
ke koneksi yang sudah disiapkan tadi. Ya. Mohon bersabar sebentar. Oke, ini sudah bisa kembali. Kita tunggu sebentar lagi. Ada beberapa step yang memang tidak, karena tadi pergantian tadi, ada beberapa step yang harus dilakukan secara offline tadi. Nanti akan disampaikan apa yang tadi kelewat settingnya. Yaitu mungkin bisa dilanjutkan. Oke, silakan. Oke, sudah muncul ya. Mohon maaf sebelumnya. Di bagian yang tadi sudah kami setting ada di bagian DHCP servernya. Kita di sini menggunakan Ether 2-nya tadi kita sudah buat dan dengan slash tadi 24. Lalu untuk address-nya sudah. Kita juga tadi menggunakan firewall kita di NAT ya, yang fungsinya mengganti dari IP private kita menjadikan IP public supaya bisa Oke, sudah seperti itu. Di bagian DNS-nya kita ikutkan untuk IP dari DNS-nya Google ya 8.8.8.8. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke sini. Sudah. Nah, kita akan lanjut ke Unified Controller kita.
Yang pertama akan kita lakukan adalah install aplikasi controllernya. Di sini sudah saya siapkan installernya, kita install. Ini aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ya, kita launch browser to manage network. Nah, ya memang seperti ini, tapi kita nanti akan ke sebelah advance, lalu kita proceed and save. Nah, di sini kita akan registrasi. Bagian ini kita akan registrasi. Kita Indonesia di sini, country. Lalu di sini kita Jakarta. Oke. Kita next, enable auto backup, kita next. Kita next. Nah, ini sudah terdeteksi ya dari perangkat Unify kita, access point-nya. Kita masuk next dulu, kita skip di bagian ini. Nah, ini misal untuk akses login kita, misalnya namanya admin name, admin aja ya. Kalau admin name kita pakai email kita, lalu passwordnya kita mungkin admin juga, overweight, oke. Jadi kita coba menggunakan permainan huruf dan angka. 4 DM adminnya @un1fi Unify. Confirm lagi. Oke. Sini misalnya kita ganti 1 2 3 4. Oke, next. Nah, ini sudah, kita finish. Kita email kita yang masukkan tadi. Ini cloud login. Cloud login ini fungsinya untuk kita bisa akses melalui alat dari handphone kita. Jadi kita bisa di HP itu ada di Play Store atau di iPhone dan sebagainya, itu kita bisa cek di sana. Kalau kita bisa kontrol Unify kita melalui HP kita. Nah, ini adalah cloud access-nya. Oke. Nah, di sini sudah ya, di sini muncul, kita sudah bisa login. Kita disable untuk update-nya dulu. Untuk di bagian ini sudah terdeteksi, tapi kita belum adopt atau kita belum menjadikan perangkat kita ini supaya bisa menjadi bagian dari controller ini. Mungkin kita bisa lihat ada di kamera dari Mas Afif Aswari, di situ kelihatan ya. Nah, di bagian ini kita coba adopt untuk perangkat Unify yang pertama. Selanjutnya kita adopt juga untuk perangkat Unify yang kedua. Di sini perangkat yang pertama sudah mendapatkan IP yaitu 10.10.10.252 dan 10.10.253.
untuk perangkat yang kedua. Nah, di sini sudah connected, masih tunggu sebentar. Oke, di sini sudah connect. Di sini sudah connect, dan kita bisa nyambung. Laptop sambung. Kita akan coba untuk menggunakan SSID. Kita akan coba membuat SSID-nya. SSID-nya kita ada di wireless network, di bagian setting di wireless network, kita create new wireless network. Kita kasih nama SSID-nya misalnya satu, alat yang pertama ya, Unify. SSID-nya 1, kita buat dengan, kalau open ya kita bisa langsung login, bisa langsung dapat internet, tapi kita coba menggunakan WP personal. Di sini kita dimintakan untuk security key atau passwordnya. Misalnya kita di sini kasih aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Coba save. Kurang 7 dan 8. Oke. Di sini sudah jelas. Kita akan coba untuk login. Join. Sebentar, ada perangkat lain yang akan mencoba untuk tes koneksi dari Unify 1 ini. Sampai di step ini kita sudah bisa melihat bagaimana controller itu sudah disiapkan. Dan setelah ini kita akan lihat bagaimana alat lain, entah itu laptop, entah handphone, itu akan mendeteksi adanya SSID yang sudah terbentuk, lalu akan melakukan koneksi. Kita tunggu sebentar untuk koneksinya. Nah, di sini beda perangkat ya. Ini ada laptop, dan ini coba connect ke sesuai SSID yang tadi, 1 strip Unify, dan kita coba cek dari IP-nya. Kita IP config di sebelah sini, mendapatkan IP 10.10.251. Lalu selanjutnya kita coba akan ya, ini sudah ada nama. Ini adalah nama dari perangkat kita, Marvin VDK di bagian atas tadi. Nanti kita akan cek di kontrolnya. Lalu selanjutnya di bagian selanjutnya kita coba untuk ping. Kita akan coba untuk tes apakah ini benar-benar sudah hanya nyambung saja dan tidak bisa internet, atau ini sudah nyambung dan sudah bisa internet. Kita akan coba. Di sini untuk google.com bisa ya. Kita akan coba trace, kita akan lihat jalur dari menuju Google. Ya, dia ke Mikrotik. Selanjutnya dia ke internet pusat kita. Dan selanjutnya dia sudah
keluar. Nah, ini ke jaringan dalam, yaitu di FTI tentunya. 10841 ini punyanya Unmer ya, Unmer pusat, jadi sudah sampai sana. Dan selanjutnya, nah ini sudah keluar ya, dia sudah sampai, sudah bisa berarti. Jadi tidak hanya menyambung dan connect, tapi dia sudah bisa mendapatkan internet. Nah, kita akan cek di controller kita di bagian klien. Nah, ini sudah tadi ya, Marvin Vertical laptop tadi sudah masuk dengan IP yang sama tadi sudah kita lihat 251. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini berarti kita sudah menggunakan single SSID. Selanjutnya kita akan bermain atau menggunakan VLAN. Di mana VLAN on itu adalah kita akan bermain untuk unified control-nya multi SSID menggunakan VLAN. Nah, skenario yang kedua memang sama. Jadi kita sudah setting addresses, DHCP client server, DNS, NAT dan sebagainya. Kita akan tambahkan VLAN dan juga hotspot untuk login page-nya. Di mana VLAN nanti akan membagi jaringan kita sehingga nanti akan lebih baik lagi, dan hotspot login page-nya nanti ketika kita login ke internet kita akan muncul seperti mengisi user dan password seperti itu. Kita ke Winbox. Kalau yang tadi kita ini install app control registrasi konfigurasi sudah. Nah, di sini kita akan setting VLAN kita pada router kita, konfigurasi hotspot, dan menambahkan SSID pada control unified dan setting VLAN-nya. Kita ke Winbox. Di sini kita ke interface. Interface, kita masuk ke bagian VLAN. Di sini kita akan membuat VLAN-nya. Di sini VLAN 1 kita namakan gitu aja ya. Terus VLAN ID-nya kita bebas, kita coba isi dengan 22 misalnya VLAN ID-nya kita buat. Ether 2, karena Ether 1 untuk jaringan pusatnya. Terus Ether 2 kita apply. Oke, selanjutnya kita buat 2 VLAN ya. VLAN selanjutnya VLAN 2 dengan VLAN ID-nya misalnya 33. Kita interface-nya kita ganti ke Ether 2. Kita apply di sini. Oke, maka munculnya di sini dia akan ikut di Ether 2 seperti itu. Selanjutnya kita akan di addresses, kita buat untuk IP-nya. Ini Ether 2 dan Ether 1. Kita buat di sini untuk VLAN-nya. Kita misalnya buat terserah juga, misalnya kita buat 33 1. Ini misalnya 124, kita ikutkan di Ether 2. Apply. Kita oke. Oh maaf, di VLAN, sorry, di VLAN 1. VLAN 1 oke. Selanjutnya salah dong.
Di bagian sini, nah ini ya tadi ya, saya tadi commute sepertinya. Nah, di HCP-nya ini kita setting untuk VLAN-nya sudah ya, VLAN 1, VLAN 2 sudah on. Lalu di bagian address-nya juga sudah, di bagian hotspot. Nah, hotspot ini untuk user login-nya nanti kita juga sudah buat dengan usernya nanti adalah admin dan passwordnya juga admin. Jadi nanti kita bisa cek untuk konfigurasi dan kita coba cek untuk login-nya. Selanjutnya kita bisa setting SSID-nya, kita tambahkan juga pada control Unify dan kita akan setting VLAN-nya. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan untuk VLAN-nya atau SSID-nya dulu, lalu kita akan setting untuk VLAN-nya. Yang pertama kita coba tulis di sini untuk perangkat yang kedua, SSID yang kedua. Kita open. Nah, di sini kita akan use VLAN dan VLAN-nya tadi di VLAN 1 dengan ID-nya adalah 22. Oke. Seperti itu kita save. Lalu misalnya kita akan di bagian ini kita menggunakan VLAN kedua yaitu 33. Oke, seperti itu kita akan coba tes untuk login-nya. Nah, di bagian ini muncul untuk login kita. Karena belum login ya, jadi kita pakai metode rekam-rekam. Nah, di sini muncul untuk user login page-nya. Di sini coba kita isi untuk admin dan passwordnya juga admin. Nah, di sini sudah bisa login dan saya arahkan ini ke website dari Unmer. Seperti itu. Lalu kita coba untuk login melalui Unify yang pertama tadi. Yang SSID 1. Sebelumnya coba kita cek dulu IP-nya. Kita coba dulu cek IP-nya. Karena tadi kita sudah setting dan IP-nya adalah 33. Karena mengikuti VLAN yang kedua, jadi IP-nya diikutkan untuk 33 yang tadinya adalah 10.10.251. Karena sudah mengikuti di access point yang mengikuti VLAN 2, jadi VLAN 2-nya tadi sudah setting 33, maka IP dari laptop tersebut mendapatkan IP 33 sekian. Kita coba untuk IP yang, maaf, SSID yang pertama. Karena SSID yang pertama juga diikutkan untuk VLAN yang pertama dengan IP yang berbeda. Kita coba cek IP-nya.
Di sini berubah ya, IP-nya jelas. IP-nya menjadi 44 sekian. Oke, kita coba untuk Google dan sebagainya. Oke, sudah connect. Sudah bisa ya. Nah, di bagian sini kita coba yang tadinya wireless network kita yang menggunakan password, kita ganti untuk menggunakan guest control. Nah, di sini ada fitur guest control. Guest control ini di mana dari Unify sendiri memberikan untuk seperti tamu gitu ya. Jadi kita bisa mempunyai login page, tapi login page-nya itu hanya bisa untuk yang ini. Nah, ini misalnya dia tanpa password dan sebagainya, kita bisa menggunakan password dan hotspot dan sebagainya. Nah, di sini kita setting dulu di wireless network-nya, kita open bagian sini, tapi kita centang di bagian guest policy. Kita centang di sini, kita save. Nah, di bagian ini kita coba ke guest control, kita centang di sini. Ini misalnya kita menggunakan simple password. Kalau hotspot ini sistemnya seperti voucher. Kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara Bapak Ibu yang pernah ke WiFi ID dan sebagainya, passwordnya itu ada berupa hotspot. Jadi nanti ada random password. Nah, itu baru. Tapi yang pada saat ini kita akan menggunakan simple password. Misalnya kita di sini menggunakan guest passwordnya 123456778. Password andalan ya. 1 sampai 8. Lalu, nah landing page-nya, ini expiration-nya ini expired-nya ini berapa lama? Jadi misalnya 8 jam setelah itu kita harus connect lagi seperti itu. Landing page-nya kita promotional URL kita ganti ke Unmer. Saya di sini. Nah, kita ambil di sini. Kita kopikan. Jadi ketika kita login, otomatis nanti setelah kita isi passwordnya, maka akan pindah ke situ. Oke. Di bagian portal customization kita menggunakan AngularJS. Lalu selanjutnya enable welcome text bebas ya, misalnya kita tulis di sini welcome. Itu. Lalu text position-nya mau di mana? Nah, ini dia tampilannya login page dari Unify. Misalnya text position-nya kita di above box atau di under the logo. Seperti itu. Ini untuk bahasanya login page. Nah, di sini custom logo atau background image bisa kita ganti. Misalnya custom logo kita ambil dari ini. Ya. Lalu background image-nya kita ganti ini. Seperti itu. Kita save, kita apply change. Nah, di sini kita coba untuk cek, kita coba login ya ke SSID di yang satu Unify dengan mengikuti VLAN yang nomor 2. Kita coba. Satu mas, satu Unify. Enggak, waktu itu aku sudah coba. Coba login mas.
Nah, seperti ini tampilannya. Sudah muncul, berbeda dengan yang user login yang menggunakan Unify yang kedua. Ini kita menggunakan Unify yang pertama. Kalau Unify yang kedua tadi ada kayak animasi dari WiFi gitu ya. Nah, kenapa bisa animasi WiFi? Soalnya itu bebas, kita bisa ambil template-nya dari Google atau apa, kita bisa download. Nah, tapi kalau dari Mikrotik dan sebagainya, tergantung kita menggunakan routernya, itu usernya default ya. Jadi biasa. Kita mau lebih kayak wah gitu, kita bisa pakai itu. Nah, ini untuk dari Unify-nya. Unify-nya kita langsung muncul di sini. Kita guest access, kita isi. Nah, di sini ketika connect, ini langsung diarah ke yang sudah kita setting tadi, yaitu unmer.ac.id. Seperti itu. Nah, kita sudah tes koneksi dan semuanya berjalan lancar. Selanjutnya, nah itu adalah bagian dari cara untuk kita koneksi menggunakan VLAN maupun kita single SSID, multi SSID. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau ada apa dari mungkin dari Pak Ronald, dipersilakan. Oke, terima kasih Kevin. Jadi itu adalah step-step. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut untuk itu yang sudah dipraktekkan untuk bisa membentuk jaringan dengan jaringan wireless dengan dua skenario tadi. Di mana skenario yang pertama itu kita hanya menggunakan satu jaringan saja. Dengan menggunakan satu jaringan, kita tidak perlu terlalu banyak settingnya ya. Tinggal cukup menggunakan satu network saja atau satu subnet saja, lalu kita terapkan di dalam controllernya, sehingga kita bisa segera membagikan IP setelah kliennya connect ke dalam jaringan. Ya, mungkin bisa ditampilkan lagi mikrotipnya. Oh ini. Nah, di sini kita bisa melihat, kita mulai dari awal ya, saya review lagi ya, untuk diingat lagi. Pertama, yang kita lihat adalah interface. Interface ini kita membicarakan, jadi kalau kita sudah membicarakan interface ini, berarti kita membicarakan alatnya, infrastrukturnya. Nah, mikrotik yang digunakan ini memiliki 5 port. Nah, pada waktu kita membicarakan koneksi ini, pasti kita akan bicarakan adanya koneksi di lokal area dan juga di wide areanya atau ke internetnya. Makanya di sini kita akan menggunakan 2 port, di mana di ether pertama kita akan memfungsikan ether pertama sebagai jalur untuk koneksi ke internetnya. Nah, untuk diketahui sebenarnya apa yang dipilih hari ini itu kita menggunakan jaringan tersendiri, jaringan yang private. Nah, makanya kita memanfaatkan apa yang disebut sebagai NAT atau yang juga istilah dikenal sebagai masquerade, IP masquerade.
Seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, kita lihat di IP, kita di firewall ya, klik IP, lalu firewall, lalu kita kenat ya. Mungkin kita review. Ini kenapa cukup banyak? Itu karena memang setting hotspot tadi yang sudah disettingkan. Tapi sebenarnya intinya saat kita mau menuju ke internet itu hanya ada satu setting, cukup satu setting yang tadi awal dikerjakan. Mungkin di bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu ada namanya masquerade itu. Ya, yang di bawah itu bukan atasnya. Ya, itu. Klik 2 kali. Nah, kita bisa melihat bahwa Ether 1 itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal untuk menuju ke internet. Dengan setting NAT ini, maka jaringan lokal itu tidak bisa dituju langsung oleh pihak luar. Apakah bisa dituju ya? Kalau misalnya dituju pun masih bisa dengan kondisi ini. Makanya kita masih bisa gunakan remote, ya kan? Misalnya kita mau gunakan TeamViewer, kita mau gunakan program remote yang lain dan sebagainya masih bisa. Tetapi secara dasarnya NAT ini sedang membuat jaringan kita terpisah dari jaringan utama. Jadi jaringan internet di FTI ini kebetulan kami lakukan praktek ini di lab hardware ya, lab hardware dan jaringan di atas lantai 4. Nah, kami connect ke jaringan utama FTI dengan menggunakan Ether 1. Oke. Nah, kita bisa melihatnya dari mana? Dari DHCP client tadi. Nah, di DHCP client itu kalau kita klik dua kali, nah di situ kita sedang memfungsikan Ether ini, Ether 1 ini untuk menjadi DHCP client. Berarti yang kita gunakan di sini adalah apa? IP address dinamik. Jadi kita mendapatkannya dari mana? Mendapatkannya dari server DHCP milik FTI. Ya, milik FTI. Ya, DHCP-nya kita bisa melihatnya mungkin coba saya tunjukkan kepada kalian ya. Mohon bersabar. Saya akan share screen. Ini adalah milik ini adalah router untuk seluruh lab. Jadi mulai lab A sampai lab L itu ini di bawah kendali dari router ini. Nah, router ini masih punya atasnya lagi yaitu router pusatnya, punyanya seluruh FTI. Mengapa saya buat seperti itu? Agar jika ada masalah di router pusatnya, lab FTI ini akan tetap bisa berjalan secara lokal. Mungkin hanya putus secara apa? Koneksi internetnya, tetapi administrasi di dalamnya akan tetap connect, itu hanya sekedar keterangan aja. Kita akan melihat ke lab H ya. Sorry. Ini ikut lab J atau lab H. Nah, kita akan lihat di sini ya bahwa ada IP yang sudah diberikan. Nah, ini. Ya, IP yang sudah diberikan. Ya. IP yang sudah diberikan kepada mikrotik. Sebentar. Mikrotiknya yang punyanya jangan di-share. Yang lihat saja dia dapat berapa. 8626. Oke. Di mikrotik yang digunakan oleh Kevin tadi itu
mendapatkan IP 8626. Jadi kita bisa melihat di sini ada 8626. Inilah IP yang diberikan kepada mikrotik tadi. Ya. Mikrotik yang digunakan untuk IP mikrotik yang akan mengatur atau membawahi controller tadi. Di sini jadi sebenarnya dapatnya dari sini. Ini adalah DHCP servernya. Ini saya stop share, misal di share lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa DHCP mikrotik yang digunakan oleh Kevin tadi itu mendapatkan IP dari router utama, di mana router yang digunakan Kevin ini itu sudah mendapatkan IP 8626. Sehingga pada waktu ini dapatkan, kita cek lagi di IP address. Di Ether 1 itu akan mendapatkan IP dengan apa? Dengan tanda D, dengan inisial D. Berarti apa? IP yang disetting itu adalah IP dinamik. Jadi kalau sudah kelihatan seperti itu, berarti itu adalah IP yang otomatis diberikan. Nah, kalau IP statik adalah IP yang kita setting sendiri. Makanya berbeda dengan IP yang ada di bawahnya. Ada di atasnya itu ya. Yaitu ada IP 10.10.10.x, ada 3.3.3.x, lalu ada 4.4.4.x. Nah, kalau yang 3344 ini itu adalah IP, termasuk yang 10 itu adalah IP yang diberikan oleh kita administrator sendiri. Kalau yang itu, yang D itu memang diberi oleh routernya, bukan kita yang setting, tetapi routernya. Makanya kalau menggunakan DHCP client, ya ini jadinya dia diberikan oleh ya. Nah, untuk D-nya ini dinamik, memang di sini ada kelemahannya. Kalau kita menggunakan yang D ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah apa? Dinamik itu ada batasnya. Ya. Coba kita lihat di DHCP-nya sini, ya. Coba kita lihat DHCP. Kita lihat di DHCP salah satunya mungkin kita lihat di VLAN 1 misalnya. Kita lihat di situ ada yang disebut sebagai list time. List time-nya di situ berapa? Ada di situ 0, 00, 10, 00. Berarti IP ini akan berumur selama 10 berapa? 10 menit saja. Jadi 3 bagian itu adalah jam, menit, dan detik. Oke. Itu juga bisa diganti dengan misalnya di depannya dikasih ya oke, terus lanjut ya itu tadi betul. Dikasih misalnya seperti ini 3D, berarti apa? Berarti IP itu akan berumur 3 hari, mau dibikin 8 hari juga nggak apa-apa, seperti itu, tergantung. Jadi kita kembali ke IP address tadi, ya. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan di Ether 1 itu adalah IP yang berasal dari router utama dengan kondisi dinamik. Tergantung di router utama tadi, routernya lab tadi itu men-settingkan IP itu ya berapa lama list time-nya. Itu bisa 1 hari bisa. Nah, kalau misalnya bisa berganti. Nah, kelemahannya kalau menggunakan dinamik, IP itu bisa berganti. Makanya kita ini bisa melakukan setting yang statik. Cara statiknya adalah mungkin kita peragakan bukan di router utama, tapi di sini ya. Mungkin kita ke DHCP server, ya. Ini kita lihat list ya. Nah, bisa dilihat di situ itu ada kode D ya. D itu adalah dinamik. Jadi ini adalah IP-IP yang sudah diberikan kepada klien yang meminta kepada router ini. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalau kita melihat
D itu masih aktif, jadi ada tanda D di situ, maka yang terjadi adalah IP itu akan berumur selama list time tadi, setting list time tadi. Nah, itu kan ada kemungkinan berganti. Nah, kita bisa fixkan. Contohnya yang paling bawah ada 444 254 itu coba kita klik 2 kali. Nah, di kanan itu ada mix static. Kita klik mix static. Lalu di OK. Nah, pada waktu di mix static ya, kode D-nya tadi sudah hilang kan? Berarti dia dalam posisi IP static. Tetapi statusnya memang agak unik. Ini berarti apa? IP-nya adalah dynamic static. Lucu ya jadinya, dynamic static. Ya, bisa untuk pengertiannya adalah dynamic statiknya adalah apa? Dinamiknya itu adalah IP itu diberikan oleh server, oleh server atau oleh router itu, server DHCP-nya. Tetapi statusnya dia statik. Statik adalah apa? Sampai kapanpun selama dia connect ke situ, IP-nya akan tetap sama. Yaitu 4442524. Seperti itu. Apa fungsinya ini? Nah, ini sebenarnya kita kan bicara tentang tadi ada controller, kita ada kata gateway, ada kata security. Kita tidak membayangkan bahwa hal ini sebenarnya adalah security sudah. Ini aja sudah bicara security. Mungkin kalau kita bicara security, kita seringkali lebih mengarah pikirannya kepada apa? Firewall, kan seperti itu. Kita sedang mengarah kepada server dan sebagainya. Padahal setting seperti ini itu sudah mendukung tentang apa? Security, keamanan jaringan. Loh, di mana Pak maksudnya keamanan jaringan? Seperti ini. Kita coba mengingat kembali bahwa pada waktu kita menggunakan handphone, pada waktu handphone itu baru, terus kita membeli kartu apa? Kartu perdana. Pada waktu membeli kartu perdana, kita bisa melihat apa? Bahwa ada aturan yang ditetapkan di mana kartu itu ada apa? Ada sistem registrasinya. Apa yang diregistrasikan? Yang diregistrasikan apa? Misalnya KTP, ada NIK dan sebagainya. Sehingga nanti di provider akan tercatat bahwa nomor sekian ini yang menggunakan atau yang memiliki adalah ini. Dan nomor itu dengan catatan seperti itu berarti selama nomor itu digunakan pasti nomor itu terdeteksi sebagai pemilik. Misalnya nomor ini adalah didaftarkan dengan NIK-nya saya, NIK-nya Ronald gitu. Sampai kapanpun nomor itu akan terdeteksi sebagai nomornya siapa? Nomornya Ronald, seperti itu. Nah, di sistem ini juga, sistem statik ini juga bisa ditetapkan bahwa komputer dengan nama host Marvin VDK ini itu akan memiliki IP seterusnya. Ya, IP 4442554 ini seterusnya selama connect ke sini. Mungkin bisa ditambahkan lagi mungkin diklik 2 kali. Nah, di situ ada komen. Nah, itu dikasih keterangan lagi misalnya komputernya Kevin misalnya gitu. Nah, komputer Kevin sudah di oke. Oke. Nanti kita lihat di situ ada keterangan gitu kan. Bahwa ini ada, atau misalnya itu adalah 2 kali diganti, misalnya komennya adalah controller. Oke. Jadi sudah tahu bahwa IP ini adalah miliknya controller dan seterusnya IP itu akan tetap seperti itu miliknya siapa? Miliknya controller seperti itu. Nah, dari sini sudah apa? Sudah mendukung apa? Keamanan seperti itu. Ya kan? Di situ. Ya sebenarnya kalau bicarakan seperti itu nanti ada juga karena bicara dengan Bu Asri juga nanti ada bicara tentang security. Nah, ini saya akan memberikan bahwa di bawah itu
di bawah di infrastruktur, ya, di setting bawah dasar itulah hal yang penting untuk mendukung keamanan jaringan. Jangan dipikir bahwa keamanan jaringan itu di level atas, di urusannya router, di urusannya apa? Di urusannya firewall dan lain sebagainya. Tidak. Keamanan jaringan itu, security itu sudah dimulai dari bawah. Di situ. Jadi penataan jaringan, penataan jalur itu harus sudah dipikirkan. Makanya di jaringan satu, saya selalu tegaskan tentang masalah desain. Bagaimana desain ini penting. Karena inilah yang menjadi apa? Guide-nya untuk membentuk atau membangun sebuah jaringan. Jadi harus desain dulu, duduk dulu, ya, untuk menggambarkan jaringannya, lalu merencanakan IP-nya dan sebagainya, menggunakan alat apa saja, baru kita bangun. Makanya tadi kan di awal saya suruh nunjukkan alat apa saja yang digunakan, ya, port mana saja yang difungsikan dan sebagainya. Lalu setting IP-nya seperti apa saja. Nah, itu yang saya sudah berikan. Oke, selanjutnya kalau kita sudah IP address kembali. Oke. Di IP address kita tadi sudah melihat bahwa disettingkan IP 10, ya, IP 10 10 10 10.1 333.1 444 4.1, ya kan? Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Jadi kita yang menentukan, admin yang menentukan. Sementara yang D tadi itu adalah apa? Itu adalah IP yang diberikan oleh router pusatnya. Nah, pada waktu kita membentuk IP ini, itu hanya sebatas IP address di routernya. Nah, kembali lagi ke DHCP tadi, ya. Pada waktu kita membentuknya, kita akan melihat bahwa kita lihat ke DHCP ya. Nah, kita bisa melihat di situ bisa di DHCP 2-nya itu kita klik 2 kali. Nah, di situ bisa diberi nama apa? Bisa diberi nama misalnya name-nya itu diberi nama jaringan 1 misalnya. Ya, atau network 1 misalnya gitu. Oke, lalu kita oke. Lalu berikutnya yang di VLAN 2 kita ganti dengan jaringan 2. Oke. Nah, kita akan melihat ya bahwa pada waktu tadi dibentuk itu terbentuklah yang disebut sebagai address pool. Bagi yang belum ikut jaringan lanjut, nanti kita akan ketemu di jaringan lanjut untuk bicara itu, tapi setidaknya ini mengawali dulu ya. Tapi bagi yang sudah ikut jaringan lanjut, kita mengingat kembali. Nah, kita melihat di address pool. Address pool ada berapa di situ? Ada 3 pool. Ada pool 0, pool 1, dan pool 2. Nah, pool ini kita bisa lihat detailnya di pool. Klik IP, lalu di bawah ada pool. Ada pool. Nah, pool ini kan ada 0, ada 1, ada 2. Seperti itu. Nah, pool ini adalah range IP yang ditentukan untuk dibagikan kepada kliennya. Makanya bisa dilihat di situ, yang misalnya yang 10-10 itu dimulai dari mana? Dari 2. Yang 3-3 dimulai dari mana? Dari 2. Yang 4-4-4 itu dimulai dari mana? Dari 2. Ya kan? Kenapa itu dari 2? Nah, karena satunya itu sudah digunakan di IP address tadi. Coba kembali ke IP address. Nah, ini kan semuanya pakai 1-1 itu. 10-10 1, 3-3 1, 4-4-4 itu 1. Oke? Kita bisa melihat itu kan? Ya, bahwa 1 itu sudah digunakan oleh siapa? Oleh routernya sendiri. Oleh server DHCP-nya sendiri. Makanya kita kembali kepada DHCP tadi, ke pool tadi, kita akan melihat bagaimana pool itu akan diawali setelah IP milik siapa? IP milik router tadi.
Lupa apakah IP-nya harus satu Pak? IP address itu kalau memang kita yang setting itu terserah kita. Bisa kita menentukan IP address di routernya itu adalah di akhir juga. Jadi secara umum pemberian IP address untuk router itu bisa di awal, bisa di akhir, enggak masalah. Seperti itu. Hanya secara umumnya bahwa IP itu selalu IP router itu adalah awalnya. Dan secara otomatis jika kita settingkan di router ini, maka IP address itu akan menjadi IP gateway. Nah, sekarang kita buktikan, kita ke DHCP-nya lagi. Pool-nya sudah jelas ya. Itu adalah range tadi yang ditentukan. Kita lihat ke network. Di DHCP server itu ada tab dengan nama network. Nah, network di sini kita bisa lihat bagaimana gateway ya. Jadi IP address tadi berapa tadi? 10 10 10 1 itu otomatis menjadi gateway bagi jaringan 10 10 10 itu. Sementara yang 33331 ya, itu akan menjadi gateway bagi jaringan 333X ini. 44 juga seperti itu. Jadi 4441 itu akan menjadi gateway bagi 444X ini, jaringan 44X ini. Seperti itu. Jadi tadi yang karena memang settingnya supaya lebih cepat, makanya oleh Kevin-nya tadi itu pada waktu membentuk DHCP itu akan dilakukan next. Ya, mungkin hanya untuk menyingkat waktu. Padahal kita perlu tahu juga pada waktu diklik next itu apa, diklik next itu apa. Nah, ini saya tunjukkan kepada semuanya bahwa apa yang tadi dilakukan klik next tadi itu adalah membentuk yang network tadi ini. Seperti itu. Nah, seharusnya DNS juga bisa ditambahkan di situ. DNS-nya apa? Kalau misalnya di situ itu kosong toh. Ya kan? Kosong. Seharusnya DNS juga disetting. Misalnya DNS bisa disetting, klik aja 2 kali situ. Nah, biasanya gateway dan DNS itu kalau di router yang sama ya sama seharusnya. Ya, jadi DNS servernya juga 10 10 10 1. Jadi itu di copy aja yang di atas. Gitu. Jadi 1 seperti itu. Seperti itu, oke. Lalu ya itu juga nah yang 44 itu juga bisa dilakukan juga. Nah, itu juga. Sudah? Kita kembali mungkin salah satunya di 10 aja. Nah, netmask di sini. Ada yang suka menggunakan netcat nggak? Ada yang suka main netcat nggak? Nah, netcat. Nah, ini adalah salah satu senjata. Saya tidak menyatakan satu-satunya senjata. Ini adalah salah satu senjata. Agar apa? Agar jaringan kita tidak diganggu saat ada menggunakan netcat itu ya. Nah, netmask ini, nah itu bisa difungsikan. Ini yang dulu sering kali digunakan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh provider. Nggak tahu pernah nggak kalian mengamati gitu loh. Mengamati. Ya. Mungkin ada yang pernah ngamati bahwa apa? Pada waktu kita mengecek IP address-nya, konfigurasi IP address-nya, subnet mask-nya itu terdapat berapa? 255, 255. Biasanya kan 255, 255, 255.0 atau berapa? Nah, ada satu saat di mana netmask-nya adalah 255, 255, 255, 255. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu? Berarti tidak bisa melacak kiri dan kanannya. Seperti itu. Caranya adalah apa? Kita kasih di situ netmask-nya adalah misalnya contohnya dikasih /32. Ya, 32.
Nah, dengan slash 32 seperti ini, sorry, mungkin backslash. Oh, enggak usah dikasih slash, langsung 32 situ, mau 4 atau berapa, ini saya enggak usah apply. Ini sudah cukup membantu supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh netcat tadi. Seperti itu. Ini juga sudah keamanan jaringan. Hal-hal yang sederhana gitu. Jangan berpikir security itu mulu, tidak. Dari hal yang kecil-kecil ini aja sudah. Ini. Kalian bisa coba nanti, netmasknya coba difungsikan kayak gitu. Bisa nggak saling sharing di jaringan? Koneksi keluar bisa, misalnya ke internet dan sebagainya, oke. Tapi untuk saling sharing, coba. Bisa nggak ini? Nanti bisa dicoba sendiri. Sebagainya. Oke, itu cancel aja. Oke, sudah ya. Nah, baru kita akan melihat kalau DHCP kita make sure kalau mau ke internet kita harus make sure. Oh sorry, ke netbooknya tadi sudah ya, DNS-nya sudah oke. Nah, kita akan menuju ke DNS-nya. Jadi klik IP, lalu pilih DNS. Nah, tadi Kevin menambahkan menggunakan 8888. Sebenarnya secara dinamik tadi pada waktu kita menggunakan DHCP client, ya itu juga sudah diberikan DNS secara otomatis. Dari mana dapatnya? Kita coba klik IP address, IP terus DHCP client. Nah, lalu diklik aja 2 kali itu ada cawangnya itu, ada use peer DNS dan use peer NTP. Apa fungsinya? Yang pertama, use peer DNS itu fungsinya untuk menerima DHCP, setting DHCP secara otomatis dari siapa? Dari router di atasnya. Ya, atau DHCP server yang di atasnya. Berikutnya ada use peer NTP. NTP itu apa? Itu untuk mengaktifkan updating tanggal. Makanya kita bisa lihat di coba di IP di sistem kalau nggak salah, sistem itu ada itu SNTP client. Nah, di sini bisa di-enable kan aja. Ya. Di-enablekan dengan itu primary NTP servernya itu mana? Kita bisa aja misalnya menggunakan punyanya Microsoft. Ya, ping aja www.microsoft.com itu berapa. Ya, atau misalnya time biasanya yang saya paling ingat adalah punyanya Apple. time.apple.com. Nah, itu adalah server NTP punyanya Apple. Jadi kalau misalnya coba ngeping ke itu time. Itu ping time.apple. Enggak nampil enggak apa-apa, ini saya cuma cari aja coba. .com, enter aja. Nah, ini didapatkan IP-nya adalah 17.253.82.125. Nah, itu di-copy aja. Itu langsung dimasukkan ke sini, primary. Nah, ini adalah IP punyanya Apple. Kalau kita sudah apply, ya, IP ini, sorry, bukan IP. Setting NTP ini, ya, berdasarkan IP yang sudah itu, itulah yang akan menjadi panutan bagi device yang di bawahnya. Sehingga nanti misalnya ada handphone atau laptop, pada waktu dia mau mengupdate time secara otomatis akan mempunyai standar ini. Dasarnya adalah dari NTP. Jadi sebenarnya settingnya itu berkaitan ya satu dengan lainnya seperti itu. Oke, mungkin kita oke aja. Oke. Ya. Nah, itu kita kembali lihat lagi bahwa ada use peer DNS sama use peer NTP. Lalu kita akan lihat di bawah lagi ada add default root, ya kan seperti itu. Ada pilihan kalau di bawah itu ada pilihan, ada no,
ada special classes, ada yes. Nah, kalau special classes itu adalah kita nanti bicara tentang CIDR dan sebagainya, itu special classes. Kalau yang kita gunakan yang selama ini sampai maksimal /24 itu kan yang umum ya kan. Tapi ada special classes di mana kita menggunakan apa? Menggunakan CIDR. Nanti mungkin yang jaringan lanjut sudah pernah dengar CIDR seperti itu ya. Nah, itu special classes kalau memang kelas yang digunakan adalah CIDR. Nah, kita kebetulan yang saat ini adalah menggunakan yes. Apa efeknya jika menggunakan yes? Jika kita menggunakan yes, ini kita bisa tutup aja, cancel. Kita akan lari ke IP, lalu roots di bawah itu. 000 itu, coba kita klik aja 2 kali, kita lihat aja di situ. Di bawah, kiri bawah itu ada tulisan apa? Dinamik. Kenapa? Setting routing ini atau setting gateway default gateway ini diberikan berdasarkan yes tadi. Kalau yes tadi itu tidak difungsikan, terus kita setting hanya IP-nya saja, router itu juga tetap tidak kemana-mana. Karena apa? Belum ada setting routing atau setting gateway mau lewat mana, kalau mau kemana lewat mana, itu yang tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu kenapa kita bisa ke internet? Ya ini sebenarnya jalur utamanya. Kelihatannya cuma seperti ini. Coba ini dimatikan langsung bubar ini. Pasti seperti itu. Pasti disconnect. Apa mau dibuktikan? Bisa. Tapi langsung hilang. Itu jaringannya Kevin itu langsung hilang dari peredaran. Oke. Nah itu. Oke. Sudah ya. Kita tutup aja. Jadi kita review bahwa IP tadi diberikan pertama router tadi mendapatkan IP dari router utama punyanya lab menggunakan DHCP client lalu mendapatkan IP dinamik tadi di Ether 1. Lalu kita memfungsikan di Ether 2 untuk apa? Untuk jaringan real. Jaringan real itu adalah jaringan aslinya yang menggunakan 10-10-10. Coba lihat di IP-nya tadi. Ini IP 10.10 yang langsung mendapatkan, tetapi yang 333X 444X itu adalah virtual. Ya. IP untuk jaringan virtual yaitu VLAN tadi. Jadi bisa dibayangkan seperti yang saya sudah terangkan kemarin di teorinya bahwa VLAN ini memang kalau kita lihat fisiknya cuma satu. Tetapi pada waktu kita bicara secara softwarenya, ya fisik tadi ini bisa dibagi-bagi menjadi jaringan-jaringan virtual. Makanya kalian yang di pemrograman itu juga akan memanfaatkan apa yang disebut sebagai local host. Pernah dengar ya, yang suka untuk web dan sebagainya akan bertemu dengan local host. Jadi kita sebenarnya di dalam komputer itu, di dalam komputer kita sendiri kita bisa membentuk jaringan. Makanya ada IP localhost yaitu 127.0.0.1. Nanti kita bisa membentuk berapa? 127.0.0.2. Anak-anak yang sudah belajar jaringan lanjut seharusnya tahu. IP 127xxx ini harus sudah tahu. Ya. Kalau memang ada anak yang dari semester bawah yang memang sudah di TKJ, yang pernah dulu TKJ, seharusnya tahu tentang hal ini. Seperti itu. Ya. Dan saya kembali lagi di situ bahwa yang dibentuk tadi VLAN itu adalah jaringan virtual, bukan real. Tetapi melalui mata kita bisa melihat kenyataannya seakan-akan apa? Ini adalah jaringan yang nyata. Terbukti tadi alat-alat WiFi tadi kan bisa connect melalui jaringan virtual tadi. Dan IP-nya itu IP-nya ada. Makanya kita bisa melihat coba di root tadi. Coba di root tadi IP root. Nah, root. Kita bisa melihat bagaimana IP itu. Lihat itu. Jadi routing itu. Oke? Oh, routing tadi ya. Kalau yang 10.10 itu memang IP asli. IP yang langsung di jalur Ether 2 tadi. Tetapi kalau kita bicara di
IP yang 3333X lalu 444X itu adalah IP dari jaringan virtual. Tapi kenyataannya IP ini tak ada. Jadi sebenarnya ya cukup canggih ya. Saya aja yang sedang bicara sama kalian juga kagum juga. Yang menemukan VLAN dulu itu gimana? Ya begitu canggihnya. Kita yang memanfaatkannya bisa terkagum-kagum seperti itu ya. Kelihatannya jelas kabelnya cuma satu. Ternyata kabel itu yang cuma satu, yang mungkin bayangan kita itu adalah satu jalur. Ternyata kabel itu bisa membentuk berapa? Banyak jalur. Sampai ribuan loh untuk kita bisa membentuk VLAN. Tapi memang ini VLAN itu ada pembicaraan tersendiri untuk itu. Ya. Ya, nah, saya sebenarnya nanti juga akan memikirkan untuk mengundang yang lebih punya pengalaman di jaringan yang besar. Misalnya kalau bisa kita mengundang orang-orang yang provider dan sebagainya untuk itu, untuk menceritakan hal ini, karena saya belum pernah mengalami misalnya jaringan seluruh Jawa Timur. Saya hanya sebatas jaringan seluruh UNER, itu yang memang yang mendesain sejak awalnya dulu adalah saya. Dan ini sekarang diteruskan atau dilanjutkan oleh Pak Rofikul dengan anak buahnya sekarang. Secara umumnya infrastrukturnya masih menggunakan yang lama. Karena memang pada waktu saya membangunnya itu sudah menggunakan infrastruktur backbone-nya adalah fiber optik. Jadi itu digunakan hingga saat ini. Mungkin ada pengembangannya di sisi alatnya. Yang dulu alat wireless-nya yang mungkin merek Unify, sekarang sudah mengarahkan ke Rakes, bahkan saya dengar Pak Rofiko kemarin cerita ada kemungkinan akan diganti ke arah Cisco yang lebih bagus. Saya lanjutkan, inilah yang sudah terjadi di sisi routernya ya, settingnya di sini, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibicarakan kompleks, tapi kalau dipraktekkan sama Kevin tadi kan kelihatannya enak, tinggal next, beres. Tapi kita harus tahu sebenarnya next tadi itu apa, yaitu yang tadi sudah. Kita masuk ke controller. Oke, masuk controller ini asik juga. Nah, di controller ini tadi sudah dimasukkan, coba kita lihat ke settingnya ya tadi ya. Di setting di network, wireless network ya. Nah, di wireless network ini kita bisa memfungsikan bahwa jaringan cuma satu, pakai skenario 1. Nah, pada waktu kita menggunakan skenario 2, wireless network inilah, setting di sinilah yang akan juga menentukannya. Jadi ternyata dengan menggunakan ini, SSID dan VLAN itu bisa ditemukan. Jadi dengan setting ini, dengan menggunakan SSID ini, coba masuk di salah satunya. Ya. Nah, di atas ini akan ada name SSID. Ya, coba ditunjuk itu ya. Name SSID ya. Lalu di advanced option di situ ada use VLAN. Ya, di situ ada use VLAN 33. Jadi pada waktu SSID itu yang di atas itu coba dilihat. SSID-nya ditentukan 1 lalu apa? Strip Unify, ya kan? Seperti itu ya, Unify kan seperti itu ya. Jadi nama SSID ini akan digabungkan dengan VLAN yang ditentukan tadi. Jadi pada waktu di-apply, berarti apa? Dengan kita menggunakan jalur SSID 1 strip Unify, berarti kita masuk di VLAN 33. Nah, kalau kita menggunakan SSID yang 2, ya, yang namanya 2 strip Unify, ya, berarti kita sedang menggunakan apa? VLAN 22 seperti itu. Oke, di situ. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Makanya ada skenario 1, ada skenario 2 di situ. Nah, sekarang kita bisa melihat yang connect. Mungkin sebagian yang sudah bisa connect, yang ada di ruangan bisa ikut ke Unify-nya coba. Nah, kita lihat di monitoringnya di atas. Nah, itu.
Oke. Jadi ada dua unit access point yang sudah on di sini. Kita bisa melihat ya. Jadi dari sisi, jadi controllernya bisa melihat dari dua sisi, melihat dari access point-nya, melihat dari sisi kliennya. Sudah bisa connect semua? Sudah? Ada yang connect? Sudah ya? Connect. Nah, kita lanjut ke kliennya. Nah, di klien bisa kelihatan ini. Nah, yang ada di ruangan sini monggo, kalau mau YouTube mau apa silakan, hajar supaya kelihatan ini. Ya. Ada pesan iklannya. Bagi yang ada di ruangan ini juga tetap standar, ya, prokesnya tetap dijaga. Jadi jangan khawatir bahwa kita juga yang di sini. Sebenarnya saya mengundang yang di rumah itu bisa datang, tapi karena kondisinya seperti ini, Kaprodi juga tidak mengharapkan itu dilaksanakan, makanya diminta untuk tetap online saja. Saya sebenarnya pengennya ada di sini langsung lihat alatnya, sendaranya, menyentuhnya, dan lain sebagainya ya. Tapi setidaknya melalui layar ini bisa kita lihat. Jadi di sini bisa dilihat sebenarnya. Nah, yang di Marvin PDK ini, nah ini bisa dilihat berapa aktivitasnya itu berapa sampai 800 ya betul. 84 sorry. 84 mega. Yang lain sudah ke YouTube, sudah ada yang mencoba download dan sebagainya. Jadi kita di sini kita bisa melihat ada fungsi controlling, bisa ada fungsi apa? Fungsi monitoring di sini. Kita bisa melihat itu. Bahkan kita bisa menyingkirkan kok. Mau dicoba? Kita juga bisa melihat siapa, kelihatan di situ namanya ya. Ada Galaxy A5, ada Poco, ada Oppo, ada Samsung, ada Galaxy, ya kan? Ada Vivo. Lihat itu yang connect itu. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ke alat Unify-nya. Kita bisa melihat siapa yang lebih banyak di-connect. Nah, bisa di nah ini yang connect ke mana ini? Yang connect ke ini enggak dikasih nama, coba dikasih nama dulu Mas Kevin. Dikasih nama Unify-nya ini supaya kita bisa apa? Atau mungkin jangan sama dengan SSID-nya. AP1 misalnya gitu. AP1, oke. AP2. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini sebenarnya yang kita bisa memonitor yang ikut ini AP berapa? AP2. Yang ikut connect di IP2 itu berapa? Nah, ini segini banyak. Yang di AP1 berapa yang connect? Nah, yang connect cuma ini. Kelihatan kok di situ. Berapa besarnya TXR-nya. Ada real time, ada akumulasi. Jadi sudah berapa bandwidth yang digunakan, ada yang bandwidth realnya. Ya, jadi pas downloadnya sudah selesai langsung nol, langsung idle, langsung apa itu kelihatan seperti itu. Nah, di controlling ini bisa lihat, bisa disetting ya bahwa user ini hanya boleh connect di sini berapa lama. Kalau sudah sudah sampai waktunya bisa disconnect. Karena ada setting seperti itu. Kalau ini setting bebas ya. Ada setting seperti itu di mana nanti kalau sudah waktunya putus gantian supaya orang lain juga bisa pakai, atau mereka model pakai sistem voucher tadi. Ya, kita menyewanya misalnya berapa 1 jam. Begitu sudah sampai 1 jam gimana? Ya putus, harus beli voucher lagi. Jadi sebenarnya teknologi yang digunakan di handphone, di seluler saat ini, kita menggunakan Telkomsel dan sebagainya, itu juga yang difungsikan di dalam jaringan
wireless komputer saat ini. Ya, dan kenyataannya memang sekarang untuk wireless itu lebih didominasi dengan apa? Ya dengan handphone. Yang punya laptop pasti lebih sedikit daripada yang punya handphone. Nah, handphone sekarang rata-rata sudah dilengkapi dengan apa? Ya, dengan wireless. Wah, sudah ada wireless ya sudah. Berapa handphone yang dimiliki oleh masyarakat seluruh Malang? Bisa dibayangkan. Dan bagaimana teknologi wireless dengan skala besar ini yang apa? Yang harus dibangun. Nggak bisa model yang stand alone seperti itu satu-satu, itu kan hanya untuk di rumah ya. Jadi yang sudah saya berikan hari ini itu sebenarnya lebih mengarah kepada setting atau pembangunan jaringan skala besar. Nah, kebetulan yang ada alatnya hanya 2, jadi minta maaf ya. Alatnya hanya 2, karena memang sebenarnya alat ini lumayan mahal. Satu bijinya yang sekarang itu kalau kita beli yang AC itu sekitar hampir 2 juta, 1 juta sekian, bahkan mungkin 2 juta. Jadi ini untung-untungan saya masih ada alatnya. Jadi pada waktu kemarin mau bikin pelatihan itu saya masih nanyakan dulu alatnya ada apa enggak untuk bisa praktek. Karena takutnya hanya sekedar apa teori aja. Nah, kenyataannya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan prakteknya. Ya mungkin itu dulu yang saya bisa berikan bersama dengan tim yang ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lutfi untuk melanjutkan di sesi tanya jawab. Monggo Bu Lutfi. Ya, terima kasih Pak Ronald atas materinya. Pak Ronald dan tim ya ini tadi, karena ada beberapa asisten yang ikut serta. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta yang ingin menanyakan mengenai materi, mungkin ada yang kurang jelas atau mengalami kasus yang berhubungan dengan apa namanya jaringan gitu ya. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan. Adakah? Ya mungkin karena online Bu Iya, kalau ya, kalau misalnya datang ke sini langsung tanya, langsung megang, ya, malah mau minjem mungkin Bu. ya karena kan simulasi ya Pak. Jadi Iya. kalau praktek itu kalau nggak ketemu langsung kayaknya Iya. kurang Tapi setidaknya, apa ya, kurang seru gitu ya. iya betul. Ya mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Oh iya, untuk presensi peserta sudah ada di chat Zoom ya, jangan lupa yang sudah hadir presensi. Kan belum ada ya. Atau sambil nunggu pertanyaan kita foto bersama dulu aja ya. Boleh on cam.
ya para peserta kita akan ambil dokumentasinya. Ya. Admin ya yang akan mengambil dokumentasinya. Oke, saya hitung. Sebentar, saya cek dulu apakah sudah semuanya on cam. Oke. Oke, saya hitung hitungan ketiga, silahkan berekspresi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ekspresi apa bebas ya? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Belum ada tanda-tanda pertanyaan ini ya? Atau nampaknya sudah jelas, Pak? Atau mereka ingin langsung praktek ya, Pak Ronald ini? Ya mungkin karena ilmunya nggak jelas, jadi mau tanya gimana. Nanti kapan-kapan bisa ketemu langsung ya. Terima kasih. Ya, kita doakan saja semoga segera bisa offline ya kelasnya. Ya, amin, 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 amin. Oke, sementara seperti itu dulu ya Pak Ronald, sudah selesai untuk materinya hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti short course FTI hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di short course lainnya dengan pemateri yang berbeda pula tentunya ya. Oke, semoga ilmu kita pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan mengenai IT untuk kita semua. Oke, sementara seperti itu dulu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Wide. Terima kasih Bu Lutfi. Ya, Pak Ronald.